Salam sejahtera sahabat petani Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tugiono. Saya dari perusahaan benih Cap Kapal Terbang. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang tata cara penyemaian benih padi hibrida. Dan untuk pada saat ini kita menggunakan padi hibrida Intani 602. Mudah-mudahan dengan nanti istilahnya pengetahuan tentang perendaman padi hibrida Intani 602 ini berguna bagi bapak-bapak petani yang istilahnya ingin merendam padi hibrida seperti itu. Karena perendaman padi hibrida baik yang non hibrida itu pada dasarnya adalah sama. Jadi ini merupakan produk dari Cap Kapal Terbang ataupun dari perusahaan benih, itu visi internasional. Dalam hal ini adalah Intani 602. Ini merupakan salah satu benih terbaik untuk padi hibrida pada saat ini seperti itu. Jadi kemasannya tetap 1 kilo, kemasannya 1 kiloan. Ini kebutuhan benih untuk 1 hektarnya kurang lebih 6-8 kilo untuk di daerah sini ya. Mungkin di daerah lain dengan pola tanam yang berbeda mungkin juga bisa lebih dan bisa berkurang seperti itu. Jadi sebelum padi kita semai, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, padi tersebut kita kecambahkan dulu istilahnya biar benih ini keluar calon tunas. Tahapan yang perlu dilalui yang pertama adalah perendaman benih. Jadi benih ini kita buka, bisa dibuka, bisa dilubangi kecil-kecil muter, itu direndam 6-12 jam. Jadi perendaman untuk padi hibrida 602 ini cukup direndam 6-12 jam. Setelah itu setelah kita rendam 6-12 jam, kita angkat, kita tiriskan ya. Berarti kita kalau dilubangi ya atau kalau dibuka berarti dimasukkan ke dalam karung. Karungnya nggak perlu baru, yang penting karung bersih dan kemudian karung itu rapat seperti itu. Bersih maksudnya biar istilahnya tidak ada campuran dari benih lain seperti itu. Jadi kita masukkan karung. Setelah itu ya ada baiknya kita siram dengan air yang hangat kuku. Kita siram aja seperti biasa. Tujuannya yaitu untuk memecah mata tumbuh dari benih tersebut sehingga hasil yang nanti kita dapatkan jadi maksimal seperti yang kita harapkan. Jadi di situ nanti setelah itu kita peram 24-36 jam. Dan biasanya itu sudah keluar mata tunas dan siap untuk disemai. Setelah kita peram selama 24-36 jam, ini akan keluar istilahnya calon akar ataupun pecah biji ataupun ada mata turasnya, biasanya kecil ya, putih seperti itu. Dan diusahakan jangan terlalu panjang karena ini nanti akan jadi akar kan. Karena kalau nanti terlalu panjang, ini akar ini kalau kita sebar, kita bagi di persemaian itu akan saling terkait, akibatnya nanti istilahnya kurang, istilahnya di dalam persemaian itu tidak maksimal, saling bertumpuk. Jadi bagusnya rata di persemaian. Jadi kalau sudah keluar akar ataupun akarnya terlalu panjang, nanti kalau kita sebar itu akarnya saling berkait dan akan susah untuk kita atur jaraknya di persemaian. Jadi selanjutnya kita rendam dengan air ya. Kita sudah menyiapkan ember berisi dengan air bersih. Ini benihnya. Mungkin ini nanti kita akan coba 2 kilo dulu untuk berendam. Kita rendam selama 6-12 jam. Jadi ini benihnya padi hibrida Intani 602. Jadi kita langsung aja ini langsung kita curah ke dalam ember yang sudah berisi air seperti itu. Ini benih 1 kilo. Kita tidak menggunakan JPT ya.
Nah, kalau kita menggunakan JPT akan lebih bagus, tapi saya rasa untuk padi hibridaya Intani 602 ini sudah bagus, jadi tidak perlu menggunakan JPT. Jadi ini kita rendam seperti yang tadi 6 sampai 12 jam. Setelah itu nanti kita tiriskan, kemudian kita siram dengan air hangat kuku dan kita peram selama 24 sampai 36 jam. Mudah-mudahan sudah keluar istilahnya bakal tunas ataupun gondolan ataupun biji ataupun bahan itu sudah pecah dan siap ataupun layak untuk kita semai di lahan persemaian yang sudah kita persiapkan di sawah. Sahabat tani, kita sudah melakukan perendaman selama 6 jam. Setelah itu kita tiriskan ya. Jadi ini sudah saya siapkan karungnya, tidak perlu baru, yang penting bersih. Setelah ini kita nanti akan siram dengan air hangat-hangat kuku. Jadi kita merebus air ini untuk menyiram benih yang sudah kita rendam tadi selama 6 jam. Kemudian nanti kita siram dengan air hangat-hangat kuku. Kemudian nanti kita peram selama 24 sampai 36 jam. Panas tadi yang sudah kita rebus, ini panas mendidih tadi ya, kita campur dengan air dingin, jadi biar dia istilahnya nanti hangat-hangat kuku. Setelah itu kita siramkan ke benih, kemudian nanti kita tiriskan dan kemudian kita peram selama 24 sampai 30 jam. Cukup ini untuk memecah mata tunas tidak tumbuh, sehingga nanti benih ini dapat berkecambah dengan sempurna. Kita tiriskan ya, tidak ada air yang menetes, sehingga nanti kita peram. Jadi ini kita tiriskan ya di tempat yang tinggi seperti ini, biar istilahnya air tuntas. Nanti setelah air tidak mengalir ataupun tuntas, itu baru kita peram selama 24 sampai 36 jam. Nah, itu jadi nanti setelah kurang lebih 24 sampai 36 jam itu kita lihat, kita buka, itu sudah kelihatan istilahnya ada mata tunasnya ataupun benih ini siap untuk disemai di lapangan ataupun di lahan seperti ini. Jadi setelah kita tiriskan kurang lebih 30 menit, air itu sudah tidak menetes. Ini kita peram di dalam karung ataupun tempat yang cukup yang sudah kita siapkan. Nah, yang diperamnya yaitu sekitar kurang lebih 24 sampai 36 jam. Jadi ini cara meramnya, kita tempatkan tempat yang khusus, gelaran ataupun karung juga bisa, monggo. Jadi silahkan cari tempat yang menurut bapak-bapak senyaman mungkin seperti itu. Ini kita bungkus rapat seperti ini agar istilahnya nanti udara tidak ada yang keluar dan masuk, sehingga benih yang tadi kita perlakukan tadi itu nanti bisa berkecambah dengan normal dan kita bisa semai untuk
36 jam berikutnya. Nah seperti ini nanti kita tempatkan di tempat yang tertutup, di kamar khusus ataupun di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, sehingga kelembapannya terjaga, sehingga nanti benih ini dapat berkecambah dengan normal. Lebih baik setiap 6 jam sekali syukur bisa dibalik, maksudnya biar untuk pemerataan. Sahabat tani, jadi ini sudah kita peram kurang lebih 36 jam. Kita buka, setelah itu hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya oke, nanti kita langsung bisa semai di lahan. Jadi kita sudah peram 36 jam. Kita buka bagaimana dengan hasil peraman yang sudah kita lakukan dengan perlakuan yang tadi. Jadi ini hasilnya, ini sudah layak untuk disemai ataupun dipindah tanam di persemaian. Jadi sudah keluar calon akar sedikit, dan ini calon akar ini waktu yang tepat untuk melakukan persemaian karena akarnya tidak terlalu panjang, sehingga nanti kita mengatur benihnya untuk di lahan persemaian ataupun di hutan itu enak seperti itu. Sahabat tani, jadi kita sudah melakukan pemeraman selama 36 jam, dan ini adalah merupakan suatu proses untuk mengecambahkan benih sebelum benih ini kita semai di lapangan, sehingga waktu dalam kita penyemaian nanti hasilnya akan sangat memuaskan. Jadi penyemaian ini tidak hanya berlaku untuk padi hibrida khususnya kapal terbang atau Intani 602, tetapi untuk semua hibrida sebetulnya sama seperti itu. Jadi setelah ini kita baru untuk melakukan persemaian untuk padi hibrida Intani 602. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.